Pesanan Bunda Adit, telur 1 kilo, gula, mentega 1, 2, 3. Tadi aku dengar 1, 2, 1, 2. Kan dari tadi aku juga udah panggil. Nanti kita mau main, bener nggak Dit? Bener Bang Sopo, ayo. Iya nih, selak panas. Yang sabar ya bos. Ayo Bang, kata bu guru ibadah kalau sudah mempunyai janji itu harus ditepati. Atau enggak nanti dosa loh. Oh iya. Rame banget itu kenapa toh? Sopo? Udah selesai belum? Sudah bos, tinggal diikat bos nih bos. Suemen, keburu ditunggu sama Bacang. Ditelepon loh. Bang Jarwo, tadi kita ada janjian. Bang Sopo sama kita mau main bareng. Mau main. Ganggu aja, pergi sana. Gak boleh gitu. Yang sabar ya bos. Udah mau main kemana toh? Corona gini main. Bang Jarwo tadi yang nggak bantuin malah tiduran. Iya nih. Sabar anak-anak. Gak usah main ya. Kan ini jam 12 mau ibadah anak Betani. Oh iya. Kapan? Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ayo sekarang semua keluar. Ini makanannya gimana? Loh yang nganter kan Bang Jarwo. Beleh, Adit. Halo, kamu tuh di mana tuh tak tunggu loh. Bentar ini lagi di jalan. Cepet sini. Iya bentar. Toh. Makasih kakak. Alah ini. Ini mana tuh? Dari kok Bambang itu? Siapa? Beli ini semuanya ini baju. Nih semuanya Apa diskon? ada diskon murah. Berapa? Beli 2 dapatnya 10. Itu tempat Cikling-ling. Gimana sih Diskon ini? all item. Wah apa ya? Bayar item. gebuan juga all Wah. item. Apa aja yang dibeli? Ini aku ada mainan. Mainan, Boneka. boneka, Ini ada baju ini. baju, Ini ada makanan. makanan. Iya. Waduh. Ini apa ya? Iya pun. Belian. Iya. Waduh, harganya berapa? Ini dari 10 juta Iya? jadi 2 juta. Aduh, Pak. tuh. Nggak ada, nanti kesana ya. Kita beli sekarang harganya ini. Udah jam 12. Jam 12. Iya. Ngapain emang jam 12? Ada ibadah online anak Betani Solo. Oh, ibadah online anak Betani Solo. Iya. Ya udah, kita sapa dulu adik-adik di rumah ini. Halo adik-adik semuanya. Halo semuanya. Kembali lagi bersama Cik Wang Dan Kok Ahong. Iya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Tentunya sehat-sehat kan. Kita juga sehat-sehat di sini, puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa dulu. Doa kita akan dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Silakan. Halo teman-teman, apa kabar? Semua baik dan diberkati Tuhan kan? Yuk sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anakmu ingin memulai ibadah. Berkati kami dari awal sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, setelah ini kita akan memuji Tuhan. Kalian semua yang lagi mainan, lagi makan, kita taruh dulu sebentar. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Iya, dan juga harus ikuti gerakan kakak-kakaknya. Iya. Jangan cuma nonton game aja. Diem. Belum Diam. gitu Nah, jangan. Tadi silakan. Langsung aja kita nonton. Yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi di dalam ibadah online anak Betani Solo.
Adik-adik, kita memuji nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita mau pujikan semua baik karena Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya adik-adik, kita mau bersuka cita lagi. Kita mau muji nama Tuhan. Yeay! Kita mau jalan serta Tuhan Yesus. Tidak ada duka, semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Ya, kita mau tepuk tangan bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita buka hati kita buka telinga kita, supaya berkat firman Tuhan semuanya untuk kita. Ya adik-adik, kita mau pujikan satu pujian ini. Dan kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat akan menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat datang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah, semua sukacita, semua happy karena sudah bisa memuji menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sebelumnya, yuk kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi karena sebentar lagi kami rindu untuk bisa mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan hati dan pikiran yang tertuju fokus kepada apa yang menjadi firman-Mu sehingga mereka boleh hidup di dalam berkat dan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini judulnya adalah hidup dengan rasa cukup. Nah, kita baca dulu ya dasar firman Tuhan buat kita semua, yaitu di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, firman yang kita ingin belajar hari ini yaitu tadi Bu Linda bilang, hidup dengan rasa cukup. Cukup itu apa? Ada yang tahu? Nah, cukup itu pas. Cukup itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita
cukup artinya kita tidak kekurangan. Kalau kita merasa cukup, kita tidak juga itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak lebih ataupun tidak kurang. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman ini, Bu Linda ingin kita lihat tayangan cerita firman Tuhan berikut ini, dan kalian juga bisa membaca di kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Manakah kamu mendapatkan makananmu? Dari toko, dari ladang, atau kebun? Allah memberikan orang Israel suatu makanan yang tidak biasa. Waktu orang Israel telah berjalan di padang gurun untuk beberapa minggu, makanan yang mereka bawa bersama mereka dari Mesir hampir habis. Mereka mulai merasa khawatir tentang makanan. Tidak ada apapun yang tumbuh di padang gurun. Daripada mempercayai Allah, mereka mulai mengeluh dan bersungut-sungut lagi. Allah tahu bahwa mereka khawatir. Allah tahu mereka lapar. Dia tahu mereka membutuhkan makanan yang sehat. Jadi Allah mengatakan pada Musa bahwa Dia akan mengirimkan mereka roti dari surga. Sepanjang malam sesuatu yang ajaib terjadi. Pada waktu pagi, serpihan putih yang tipis terhampar di tanah di seluruh perkemahan. Orang Israel tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Apakah itu? Tanya mereka satu sama lain. Di seluruh perkemahan orang-orang dapat didengar sedang bertanya, apakah itu? Itu adalah roti yang Allah berikan bagi kamu untuk dimakan, kata Musa. Rasakan dan kamu makanlah makanan istimewa ini, rasanya seperti biskuit dan madu. Orang-orang menyebutnya mana, yang berarti apakah itu? Kemudian Musa berkata, tiap pagi kamu akan menemukan mana di tanah. Bangunlah pagi-pagi dan kumpulkan cukup untuk hari itu. Jangan menyimpannya sampai bermalam. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Mereka mencoba untuk menyimpan mana untuk keesokan hari. Keesokan paginya mana mereka rusak dan tercium bau busuk. Beberapa orang malas dan tidak mengumpulkan cukup untuk sepanjang hari. Tetapi sinar matahari melelehkan mana dan orang-orang itu menjadi lapar sampai pada keesokan harinya. Pada hari Jumat Musa memberitahukan kepada semua orang untuk mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari, karena Allah tidak akan mengirimkan mana pada hari Sabat. Tetapi beberapa orang tidak mendengarkan Musa. Pada malam berikutnya, di mana mana dihamparkan, mereka pikir bahwa mana akan dihamparkan juga pada Jumat malam. Tetapi ternyata tidak, dan pada hari Sabat tidak ada mana yang terlihat di tanah. Di akhir minggu pertama, setiap orang tahu bahwa mereka harus mengikuti perintah Tuhan. Selama mereka mengumpulkan mana dengan cukup untuk sepanjang hari itu, di pagi hari mereka memiliki makanan yang cukup. Dan setiap Jumat mereka harus mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari lamanya. Waktu orang Israel mengikuti petunjuk dari Allah, mereka memiliki makanan yang segar tiap harinya. Allah memenuhi kebutuhan mereka, dan Allah juga mencukupkan kebutuhan kita. Allah juga memberikan pada kita makanan kita pada hari ini. Dia mungkin tidak mengirim mana dari surga, tetapi bagaimanapun kamu mendapatkan makananmu, itu hanyalah karena Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Nah, kalian sudah melihat kan tayangannya? Kalian melihat betapa Tuhan itu sungguh Allah kita yang hebat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan semua makhluk, termasuk kita manusia, ciptaan yang teristimewa. Tuhan juga yang memperhatikan kehidupan kita, seperti orang Israel. Setiap hari, sejak mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Dengan apa? Roti mana? Tadi kalian lihat ya, setiap hari Tuhan memberikan mananya kepada orang Israel untuk mereka bisa makan. Mana itu kalian tadi lihat ya, ada putih-putih, warnanya putih ya, bentuknya seperti serpihan tipis ya, seperti apa ya, seperti embun ya, dia jatuh dari langit dan rasanya seperti tadi dikatakan apa di cerita itu, biskuit atau roti madu. Nah, Tuhan juga dari dulu sudah mengajarkan orang Israel untuk hidup dengan rasa
cukup. Ingat ya, rasa cukup artinya tidak berlebihan tapi juga tidak akan kekurangan. Setiap hari Tuhan bilang bahwa setiap orang cukup ambil, kumpulkan mana sebanyak berapa banyak anak-anak? 1 gomer ya. Tapi walaupun begitu ada yang bisa mengumpulkan banyak, ada juga yang cuma bisa kumpulkan sedikit. Tetapi waktu mereka mengukurnya setelah dikumpulkan, yang kumpulkan banyak ataupun yang kumpulkan sedikit, ternyata timbangannya tetap sama loh, 1 gomer. Itu hebat, luar biasa ya. Tuhan sudah menetapkan dan itu yang menjadi kebutuhan kita. 1 gomer kata Tuhan cukup untuk setiap orang. Nah, tapi ada hal yang juga kita belajar tadi. Walau setiap orang sudah diminta Tuhan untuk setiap hari mengumpulkan mana buat makanan mereka, masih aja ada orang-orang yang malas, bangunnya siang. Nah, ketika siang mereka bangun, mereka mau kumpulkan mana, ternyata sudah tidak ada mana lagi. Kenapa? Karena mana itu akan hilang seperti embun air, dia akan hilang, menguap saat matahari sudah bersinar cerah, bersinar terik, hilang deh. Mereka akan kelaparan pastinya. Nah, jadi ingat adik-adik, orang yang malas itu pasti akan hidup sengsara. Orang yang malas akan hidup menderita. Orang malas itu juga tanda dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kenapa adik-adik Tuhan ajarkan supaya orang hidup dengan rasa cukup? Kenapa Tuhan memberikan mananya setiap hari? Karena Tuhan ingin supaya kita semua belajar bahwa untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Hidup kita setiap hari, kebutuhan hidup kita itu kita harus percaya bahwa yang mencukupkan itu semua berasal dari Tuhan. Ya. Dan kenapa ya penting supaya kita hidup dengan rasa cukup? Nah, selain kita bisa percaya, bersyukur kepada Tuhan, tapi juga Tuhan mau ajar supaya kita tidak perlu, anak-anak Tuhan, merasa khawatir, karena Tuhan setiap hari pasti memberkati kita dengan berkatnya yang cukup, yang sesuai, yang pas untuk kita. Nah, kalau Tuhan sudah menyatakan seperti itu, tapi kalau Bu Linda perhatikan, masih aja ada orang ya, ada anak-anak yang merasa selalu kekurangan, selalu bersungut-sungut, selalu merasa kok aku barangku cuma segini, padahal sudah diberkati Tuhan. Aku masih perlu lagi, aku nggak mau berbagi sama orang, ya kan? Kenapa dia nggak mau berbagi? Atau dia merasa dia harus simpan buat dirinya sendiri selalu, karena dia merasa khawatir, takut untuk dibagikan dengan orang lain, takut kekurangan. Akhirnya sifat seperti itu, rasa khawatir yang berlebihan, membuat dia menjadi seorang yang kikir, serakah, semua maunya punya dia. Pergi ke belanja maunya apa yang disukai, belinya lebih. Padahal sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan, sudah cukup, tapi masih mau beli lagi. Ya, ini kita belajar ya. Nah, hal apa lagi yang Tuhan ingatkan kita tentang hidup dengan rasa cukup? Supaya kita bisa selalu bersyukur, untuk kita tidak menjadi orang yang iri hati. Kenapa orang bisa iri hati, anak-anak? Orang bisa iri hati karena dia merasa minder. Dia merasa kok punyanya itu, apa yang dimilikinya
tidak sebanyak temannya yang lain, tidak sebanyak punya tetangga, tidak sebanyak punya saudaranya, sehingga dia merasa dia sedih, selalu sedih, merasa kekurangan, merasa iri hati kalau melihat orang lain yang memiliki lebih. Ya, nah ini juga adalah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus belajar hidup dengan rasa cukup supaya bisa selalu bersyukur. Nah, sedangkan sifat-sifat seperti tadi ya, iri hati, serakah, kikir, bahkan sombong kalau punya harta lebih, merasa sombong, merasa lebih, orang lain tidak punya sebanyak dia, itu adalah hal-hal yang bukan menjadi sifat dari anak-anak Tuhan. Tapi itu semua dipengaruhi oleh apa? Oleh siapa? Oleh si jahat atau iblis, ya. Sifat iri hati, serakah, sombong itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, jadi ingat, kita harus selalu hidup dengan rasa cukup dan bersyukur karena kita percaya Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Nah, tadi kalau kita baca di awal ya, di surat Filipi 4 ayat 11 sampai 13 ada sebuah contoh teladan ya dari seorang rasul bernama Paulus. Paulus mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan," kata Paulus, "baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan." Kenapa? Karena Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian juga kepada kita semua. Kita pasti bisa melewati apapun ya, waktu kita merasa aduh masih ada kebutuhanku kok kayaknya, apa cukup apa tidak ya. Percaya semua ya, Tuhan pasti, Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, kita selalu percaya itu, imani itu. Oke, dan satu hal Bu Linda ingin ingatkan, ini hal yang baik juga yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi, dan dia juga memuji mereka karena apa? Mereka senang sekali memberi pertolongan, mereka senang sekali memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, termasuk mereka suka memberi kepada Paulus untuk pelayanannya. Nah, jadi kita, Tuhan itu rindu anak-anak Tuhan untuk selalu bisa mau juga berbagi. Gak usah takut kita akan kekurangan, gak perlu takut kita akan kehabisan apa yang kita miliki, karena Tuhan bilang kalau kita tabur, kita pasti akan menuai. Nah, dan kalau kita bisa memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, maka kita pasti menyenangkan siapa? Hati Tuhan. Dan percaya adik-adik semua, saat kita bisa menyenangkan hati Tuhan, saat kita selalu rindu memberi kepada sesama kita, Tuhan pasti senang. Dan tentu saja Tuhan pasti selalu akan memberkati kita. Ya, demikian firman Tuhan kita untuk siang hari ini. Ingat adik-adik, hidup dengan rasa cukup. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami semua sudah menerima berkat firman Tuhan-Mu siang hari ini. Biar apa yang kami belajar, kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu untuk hidup dengan rasa cukup,
dan ajar kami selalu untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang kita mau membuat kantong belanjaan. Bahan-bahannya kertas karton, kertas kado, sama lem bolak-balik. Caranya, kertas kartonnya dilipat dan dilem sebelah sini dan dilapisin dengan kertas kado dan dikasih lubang di atasnya dan dikasih tali. Hasilnya seperti ini, bisa buat mainan belanja-belanjaan loh. Dadah, selamat mencoba. Firmannya satu berkasih kan? Memberkati sekali. Bener banget ini. Nah, tadi kan udah menonton video tutorial aktivitas hari ini. Iya bener. Nah, kita membuat aktivitasnya. Jangan lupa difoto, lalu dipost di Instagram kalian masing-masing. Lalu tag kemana? Di @ibadahana_Betani_Solo. Benar sekali. Kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para volunteer yang telah membantu pelaksanaan ibadah online anak Betani Solo hari ini. Oke. Jangan lupa juga untuk ikuti ibadah setelah minggu. Setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe. Iya, jangan lupa kalian semua jaga kesehatan, minum vitamin di rumah aja, dan olahraga. Olahraga, makan di rumah, minum vitamin, semuanya di rumah berarti ya. Oke. Ya udah kalau gitu kita akhiri ibadah kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Sekian. Dan God bless you. Bye bye. Yuk kita beli situ. Ayo.